Ustaz sudah di sini dari tadi? Alhamdulillah Hah? ada 15 menit kali. Oh, 15 menit. Iya. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Tadi apa dulu, saya ada telepon-telepon tuh Ustaz kan, Nah, tidak ada. Dan di mana tuh Ustaz ini? ah, Cuman saya kan curiga, pasti, di bengkel kopi dia ini. ah, Pasti main catur di sana. ya, Pati Amir soti Ustaz ini. hmm. Mic li Ustaz pakai apa? Halo? Halo. Ya, Apa dulu, ulo lain dulu tel Ustaz. follow it. Ustadz Aziz Ali ini memang nama asli kan? Asli, Oh, mengalahkan. Aziz Ali. Ilo untuk ngalati wolo to Facebook itu Aziz Abdul apa dulu? Abdullah Ali. Abdullah Tanggulo Papalatia, Oh, jadi nama ayah itu Abdullah Ya. itu ya. Oh, tinggal itu lahir di mana? Di di Manado. 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 Oh, jadi dulu hidup di Manado. Hidup di Manado, lahir besar di Manado. Orang Manado kah tuh? Iyo kuah. Oh, iya aku. Oh, Manado kah tuh? Iya. Jadi sampai hijrah ke Gorontalo kan mato Gorontalo pasti. Nah, sekarang begini. Saya pernah dengar begini Ustaz. Dulu kehidupan dulu kan belum Ustaz, waktu di Manado belum baca ceramah kan belum. Ya, kalau yang dimaksud dengan ustaz itu penceramah, mulai ceramah-ceramah, saya mulai ceramah resmi itu, kalau saya tidak salah ingat, mulai 2008. Tapi sebelum 2008, saya sudah diminta untuk menyampaikan khotbah di masjid-masjid sejak di Manado dan sampai di Gorontalo ini. Oh, mulai bahut-bahut itu? Ya, tetapi mulai ceramah, ya bukan khotbah, mulai ceramah resminya tahun 2008. Oh. Jadi 2008, sekarang 2021, 13 tahun lah kurang lebih. Hempo putu-putu Mekli Ustaz. Ya, halo. Patah? Tetapi memang sebelum itu saya lahir besar di Manado. Jadi tahun 96 saya menikah, 1996 saya menikah, baru saya tinggalkan Manado. Oh, istri orang sana juga? Istri orang Gorontalo. Oh, orang Gorontalo. Menikah di Manado? Jadi menikah di Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Oh, pas hijrah. Begitu saya tinggalkan Manado, saya menikah di Gorontalo, saya menikah di Kota Utara. Di Kelurahan Dulomo Selatan, menikah di situ dan oh, di Korea Utara ya? Kota Utara. Oh, Kota Utara. Mau coba balik ya, headset Ustaz. Coba. Coba saya di kiri, di kanan. Ya. Itu baru gagah. Itulah gagah. Jadi menikah di Kota Utara, Kelurahan Dulomo Selatan tepatnya. Setelah itu saya masih balik Manado. Tahun 98. Jadi 2 tahun ya. 2 tahun saya setelah menikah, saya tinggal kembali di Manado. Dengan istri? 98 dengan istri. 98 saya sudah punya anak 1. Oh, laming pe saya sudah punya anak 1. Buka sedikit. Ya. Buka ke sini. Ada di luar main, di itu. Saya punya anak 1. Oke, tunggu. Ya. Saya kembali ke Manado 98, mulai menggagas bisnis kecil-kecilan begitu. Tapi tunggu, sebelum menggagas kecil-kecilan, Ustaz datang ke Gorontalo 96. Ya. Nah, ketemunya dengan istri ini di mana? Ketemu istri pertama kali di Manado. Oh, iya. Oh, di Manado. Bukan pada saat di sini Pak Tom ketemu. Tidak, memang di Manado. Istri saya itu kuliah di Manado. Lalu karena saya sudah kepingin menikah, sudah ingin sekali menikah, maka lewat ustadz saya, teman saya yang seorang ustadz, saya dicarikan jodoh begitu. Saya atas permintaan saya, kebetulan ustadz saya ini punya istri, ustazah juga yang kebetulan membuka kelompok pengajian kalangan ibu-ibu lah, cewek-cewek begitu. Kalau saya di kelompok laki-lakinya, istri saya di kelompok
perempuan. Oh. Semen- Kalau yang penyebutannya di apa dulu? Penyebutan itu laki-laki apa? Perempuan apa? ikhwah, Ikhwa. ikhwah, Ikhwa. Laki-laki ikhwa. ikhwah. Kalau perempuan akhwat. Oh, ahwat. Ya. Oh, ikhwa, ahwat. Saya di kelompok ikhwahnya yang Hmm. kebetulan ustaz saya itu punya istri yang membina kelompok akhwat. Ahwat. Kalau pas saya sana Ustadz di kebun saya ada wali huwa. Wali huwa. Wali huwa. Oh, ihwa, ahwa, Ikhwah, kha. Ikhwah, ikhwa. saudara Oh, laki-laki. Saudara laki-laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bengkel Amir. kopi. Iya. Luar biasa. Makasih Amir. Bengkel kopi is the best coffee shop in town. Kopi shop in town. Bengkel kopi. Oh, No. Kopi shop pakai minyak tawon. Wait. Wait. Coffee shop. Coffee No. Bengkel kopi is the best coffee shop in town. Is the best. Coffee shop in town. Is the best coffee shop in town. Ya, jadi Bengkel kopi adalah warung kopi terbaik di dalam kota. Yang ada minyak tawon. Is town kan yang di. Tidak pakai minyak tawon. Oh. Town itu kota. In town itu dalam kota. Kota itu bukan city. Ada city, ada town. Oh, di city kan bukan tetangga lagi ya, Ustaz. Ya, tetangga dengan city. Oh, jadi dijodohkan. Ada kelompok saya pengajian. tidak dijodohkan, Bo? Abah. Di situ Saya yang minta. Agar ustaz saya mencarikan saya calon istri saya. Aduh. Oke? Tidak Jadi, mampu Mbak cari. Bukan apa-apa, Abah. Saya begini. Saya memang waktu itu mulai terjadi semacam transisi lah ya. Saya berada pada titik di mana saya sedang melakukan transisi dalam kehidupan saya dari kehidupan masa lalu saya. Ada masa lalu apa? Menuju kehidupan masa sesudahnya, begitu kan? Oh, hijrah, maksudnya hijrah dari jadi kehidupan pasca yang saya hijrah, saya meminta kepada ustaz saya karena saya mulai mengaji. Ustaz saya, iya. Ustaz saya itu keluarganya Pak Rocky Gerung. Siapa dia penama? Jimmy Gerung. Ustadz Jimmy. Jimmy Gerung. Jadi ini orang ini Minahasa. Lalu bapaknya itu mualaf. Nah, beliau terlahir sebagai Muslim. Oh iya. Begitu. Jadi Fam Gerung, memang orang Minahasa, asli Minahasa, yang kemudian menjadi Jimmy Gerung. Ustadz Jimmy. Salam buat Ustadz Jimmy kalau begitu. Ustadz Jimmy Gerung. Kalau tidak salah beliau ini pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Papua. Oh iya. Sebelum beliau setelah saya hijrah ke Gorontalo, beliau setelah bekerja lama di Manado, kemudian kebetulan istrinya itu namanya Ibu Dokter Dewi. Nih kalau lagi nonton, salam hormat, salam takzim kepada kedua beliau, Pak Ustadz Jimmy sama Pak Jimmy Gerung dan Ibu Dokter Dewi, istri beliau. Jadi migrasi beliau suami istri ke Papua. Informasi yang saya dapatkan, beliau terpilih nyalon anggota DPRD Papua dan terpilih waktu itu. Oh iya. Nah, jadi di majelis saya itu begitu hijrah, saya ngaji. Kebetulan ustadz saya ini Pak Jimmy Gerung, dia punya istri Dokter Dewi yang juga membina kelompok akhwat. Nah, satu-satunya orang Gorontalo waktu itu di kelompok akhwat itu istri saya. Oh, ini cewek ini, Harim ini. Kan belum istri. Ini Harim ini. Harim. Kan belum istri kan? Istri saya ini belum kawin waktu itu. Harim Pecokel. Harim Pecokelan. Oh, jadi bagi salah satunya orang Gorontalo ini Harim ini. Ya, ada sejumlah. Siapa nama Harim ini? Akhwat ya. Siapa nama Harim ini? Akhwat ini. Ya. Husnawati Arsyad. Oh, Harim nama ini Husnawati Gorontalo. Orang Gorontalo asli. Aswad. Arsyad. Arsyad. Ustadz Barbar. Ya, lalu oleh ustadz saya diminta menuliskan surat biodata. Oh. Oke. Biodata, nama, tempat tanggal lahir, hobi, dan seterusnya. Pakai surat lamaran?
Tidak ada surat lamaran, Itu- saya hanya diminta menulis biodata. Biodata. Identitas pribadi. Oh iya iya iya. Oke. Lalu Yes, I know. diminta sekaligus memberi foto close up berwarna, Pas foto dah. bukan close up tapi Close- lengkap. Kalau close up Oh. ini saja. Close lengkap. up itu kan Ustaz, close keluar, up atas. Oh, keluar ke Keluar. atas maksudnya. Satu badan. Iya. Oh, 1,5 badan. Kalau close up setengah badan kan, ya, ini foto utuh. Foto utuh. Maka saya diminta memasukkan biodata berikut foto. Wah. Inilah yang dibawa oleh ustaz saya kepada Oh. istrinya Oh. yang kebetulan I punya Dr. kelompok Dewi ini? binaan. Dokter Dewi ini yang kebetulan punya binaan Ah. kelompok ngaji akhwat. Oh. Maka kepada kelompok akhwat inilah informasi itu disampaikan. Lalu saya tidak meminta harus orang Gorontalo sebetulnya, Abah. Oh, saya kira pernah ti Ustaz apa lihat Pak Tati enggak? Tidak pernah Tinggal saya lihat. pura-pura ini. Artinya dijodohkan ini bukan? Saya yang meminta. Iya. Oh. Begini, Abah. Dicarikan. Saya minta dicarikan. Iya. Saya minta dicarikan. Saya pada saat itu sudah sangat berkeyakinan jodoh itu bukan di tangan manusia, jodoh di tangan Allah. Iya. Dan saya mau melakukan pernikahan itu dengan pendekatan syar'i. Belum ada internet kala itu. Belum ada. Oh. Jadi masih minta pas foto itu biasanya kan langsung Ya, itu tahun 96 ya, tahun dong. 96. Tahun 96 belum ada. internet. Handphone pun baru satu-satu ya. Ya. waktu itu. Patitulah deti dongko malah mau lu. Ya. Iya kan. Dibawalah ini. Dibawalah. Selembar kertas yang berisikan Ya. biodata dan foto ini. Pak tahu Ustaz. Lalu memang Ibu Dokter Dewi itu saat itu juga melihat karena istri saya atau Harim itu satu-satunya orang Gorontalo yang belakangan jadi istri saya, maka dialah yang dilirik. Padahal saya tidak meminta harus dia, begitu kan? Maka pada saat majelis akhwat itu bubar, Ibu Dokter Dewi mengatakan Ibu Husna jangan dulu pulang biar teman-teman yang lain duluan. Nah, kepada istri saya sekarang inilah ya, kepadanya lah kemudian Ibu Dewi berbicara dan menunjukkan biodata saya berikut foto saya. Kalau Husna sudah mau menikah, begitu, ini ada seorang ikhwah yang sedang mencari jodoh. Anaknya sedang naik daun. Begitu. Betul. Lalu istri saya jawab, ya tergantung orang tua sih Mbak, katanya. Pak Oh dokter, iya. begitu. Oh istri. Maka mulailah digagas janji untuk melakukan ta'aruf atau perkenalan. Oh. Nah, kebetulan istri saya saat mau wisuda, beliau itu istri saya itu kuliahnya di Akademi Gizi di Manado. Oh, berarti kuliah di Manado. Ya, kuliah di Manado. Manado katu. Pada saat mau Iya, wisuda diploma, orang tuanya pas dari Gorontalo kan datang. Nah, di momentum itulah saya diminta untuk datang bersama orang tua saya. So di sini ini. Untuk ta'aruf, Di sini ini. untuk perkenalan. Patah. Maka datanglah saya dan rombongan keluarga, ibu saya, kakak-kakak saya datang menemui orang tua dari Harim ini. istri Harim saya. ini. Tapi Ustaz so tahu ini nama DP nama belum? Ya, saya pun sudah dapat Informasi. foto dan biodata. Oh. Begitu sudah. Jadi kita tidak pernah ketemu. Saya baru tahu istri saya itu, ini istri saya setelah sah. Setelah ijab kabul, setelah akad nikah dan di dalam itu. kamar. Ta'aruf. Jadi ta'aruf ini belum baku apa ini? Belum. Ta'aruf itu kan baru mau perkenalan. Tapi kan mau baku kanal toh? ya harusnya, tapi saya tidak melakukan itu. Orang tua dengan orang tua. Oh. Saya hanya Tidak di mobil. macam sekarang ini. Jadi terang dua. Saya waktu itu di mobil melihat dari jauh saja Oh. apa yang sedang terjadi. Carlota. Di- Carlota. Artinya zaman buat poli di. Patah. Nah, alhamdulillah setelah itu Panjang lebar selesai ini. karena ta'aruf orang tua ini. dengan orang tua sudah ketemu, orang tua istri saya mengatakan kalau memang serius ya datang ke Gorontalo waktu itu. Maka untuk Orang tuanya si Harim ini. ya ibunya istri saya mengatakan datang ke Gorontalo. Nama orang tuanya siapa Ustaz?
Ibu Haja Sartinggani dengan dengan Pak Dahlan Arsyad. Pak Dahlan Arsyad. Oh, disuruh datang. Kalau memang Nah, benar-benar. kalau memang serius datang ke Gorontalo. Maka untuk membuktikan kesungguh-sungguhan keseriusan, saya pun datang bersama orang tua saya. Wah, Nah, gitu. wah tak beti. Jadi tidak selang berapa lama itu? Ada. Tidak lama prosesnya. Ada paling lama 2 bulan kalau tidak salah. Akhirnya pendek cerita, ketemulah di Gorontalo. Ya, saya menikah tanggal 29 Desember. Yang kemarin itu 29 Desember. Hari ini? Ini 31. 2 hari Kemarin. lalu. 2 hari lalu. Oh, jadi baru 31 Desember hari kemarin. ini. miladnya Iya, pernikahan. ke 25 tahun. Karena saya menikah tahun 96. Luar Ini biasa. sudah satu orang konten hari ini. 2021. 2021 berarti sudah 25 tahun usia pernikahan saya. Iya. Begitu. Jadi sudah akhirnya jodoh dan jadilah beliau ini jadi istrinya Li Ustadz. Ya. Anak berapa Ustadz sekarang? Alhamdulillah 2. Ya, 2. sepasang cewek dengan cowok. Udah umur berapa? Masing-masing sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Yang cowok di mana? 2 yang cowok di IPDN di Jatinangor Bandung, Jawa Barat, yang cewek yang sulung ada di UNG ngambil sastra. Sastra Inggris. Alhamdulillah. Oh, waktu itu ya, saya juga di UNK dulu lah Ustadz. ya, Kuliah. dalam rangka apa? Saya ambil kursi waktu itu. Ambil kursi. Dorang dusun. Oh, jadi anak sudah 2, tapi tadi kan waktu masih persiapan Tora Mopot di Aba ini, Ya. Ustaz sempat mau baca cerita Iya, bahasa itu yang Inggris. anak mau tanya. Dari mana Ustadz Iya. tahu ini bahasa Inggris? Bahasa. Dan ini anak juga pakai bahasa Inggris tadi Ya, kan? Anak Ustaz saya tadi itu. di rumah itu anak saya dua-duanya itu kalau ngomong di rumah pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah. Hari-hari. Sama dengan apapun ya. Ya. Bah, lep. bahasa Inggris. Oh yes no. Pakai kunci Inggris. Itulah. Saya dulu mengajar bahasa Inggris, Abah. Nah, Sebelum menikah. Iya, sebelum menikah saya mengajar bahasa Inggris. Saya mengajar mulai tahun 93. lalu di shopping waktu itu kan pernah. Jauh sebelumnya di Manado. Saya dulu. mengajar bahasa Inggris tahun 93 sampai 96. 96 itulah saya menikah. 3 tahun saya mengajar bahasa Inggris. Tapi selama kurun waktu itu juga saya di samping mengajar bahasa Inggris, saya juga memandu wisata. Nggak, tunggu, Pak Ustadz ini memang pernah belajar bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris atau memang Saya sejak kecil memang senang belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris. Sejak kecil saya sudah senang belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris. Motivasi saya semata-mata karena saya ingin berbicara dengan banyak tamu-tamu luar negeri. Iya. Para pelancong, para turis yang sering datang ke Manado. Maka sejak saat itu termotivasilah saya untuk belajar bahasa Inggris supaya saya bisa berkomunikasi dengan para turis, para pelancong. Oh, jadi Pemandu wisata. Nah, gate, tapi bilang. saya tidak kuliah resmi di perguruan tinggi bahasa. Cuma Akademi bahasa, tidak. Saya karena ada ketertarikan, maka saya mulai belajar secara otodidak. Saya banyak membeli buku. Cuma saya bersyukur saya punya kesempatan yang sangat banyak. Karena saya tinggal di Manado, sering bertemu orang asing, begitu. Saya banyak beli buku, belajar otodidak, lalu langsung mempraktekkan itu dengan orang-orang asing. Sehingga saya belajar sambil praktek. Manual. jadi mau di buku ini otodidak. Tetapi setelah saya ingin serius, belajar serius, akhirnya saya mengambil kursus 9 bulan. Saya tidak, 9 bulan. Waktu itu di sebuah tempat di Manado namanya Manado English Conversation School, MEX. MEX Manado. Manado English Conversation. Saya mengambil kursus 9 bulan belajar khusus gramatika, khusus tata bahasa. Oh, grammar. Karena waktu itu saya merasa saya sudah bisa berbicara, sudah bisa berkomunikasi, walaupun saya tidak yakin setiap kalimat yang saya sampaikan itu benar dari sisi tata bahasa. Karena saya juga baca di buku kan. Itu pentingnya. Saya merasa harus belajar secara lebih resmi. Belajar tata bahasa, sehingga saya datang ke MEX dan alhamdulillah setelah itu makin lama makin berkembang kemampuan saya berbahasa Inggris dan sambil belajar itu saya mulai memandu. Jadi sebelum saya mengajar, saya memandu. Oh, jadi guide dulu, guide. Menjadi turis guide, menjadi itu pemandu. Yang macam ada di daun-daun begitu.
Guide itu. Guide. Hah? Wulot. Oh, Mau wulot. beda dia Ustadz. Iya, itu guide, guide. Oh, guide. Guide. Tulisannya guide. Iya, Guide. ya, guide itu Kalau di Danu Wulodu. memandu. Oh, mau guide itu ya. Oh, jadi Nah. jadi dari guide dulu. Saya memandu dulu. Hmm. Dan kebetulan Abah, saya tidak menyangka saya itu oleh teman-teman saya diminta bersama teman-teman ini untuk mengembangkan satu semacam komunitas atau perkumpulan begitu teman-teman yang ingin memperbaiki kualitas berbahasa Inggrisnya. Maka kita buat satu klub namanya Rolling English Conversation Club. Kita menamakan itu Di dengan Manado. di Manado. Oh. Rolling English Conversation Club. Ah. Jadi itu klub berbahasa Inggris yang setiap anggota di mana ini? Di Manado Manado, di di mana? Manado. Di mana? kita mengambil spot tempat yang sering kita bertemu itu atau yang kita biasa bilang markas atau apa ya? Tanpa nongkrong. Basis kita Base begitu. camp, base camp. Base camp kita itu di Boulevard. Boulevard yang sekarang Jalan Pierre Tendean. Oh, boleh uang part itu. Yang Oh, boleh part di sana. Boulevard Manado Manado. ini. Oh, Manado. Jadi Kote. kita bersepakat untuk selalu ketemu di situ. Rolling English Conversation Club mewajibkan setiap membernya, anggotanya untuk Bertemu. berjalan apa namanya di sekitar pusat kota Manado untuk bertemu dengan orang asing lalu mengajak mereka datang ke basis atau di base camp ini? base camp kita. Di sanalah Di sanalah kemudian semua orang bisa belajar. Dan alhamdulillah setiap hari kita hampir tidak pernah tidak mendapat kunjungan dari orang-orang ini lewat Orang teman-teman asingnya tadi nih? yang rolling tadi itu. Nah, saya tidak menyangka di situ ada satu direktur dari sebuah apa namanya sekolah bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris di Manado, Michigan College. Jadi direkturnya ini karena mendengar informasi ada klub berbahasa Inggris di Manado, dia sering datang ke base camp kami. Rupanya dengan niat untuk mencari, di samping tentu dia ingin berada di komunitas itu dan terus bisa berkomunikasi, dia juga hendak mencari instruktur baru. Untuk sekolahnya? Ya, untuk sekolahnya. Kursusnya. Maka saya satu di antara sekian banyak teman yang dipilih untuk apa namanya bisa datang dan membantu dia direkrut untuk mengajar. Maka sejak terhitung mulai 93 tahun 1993 saya mengajarlah di tempat kursus itu di Michigan College. Di klub itu ada teman-teman yang Ustadz masih ingat nama-namanya siapa? Ada beberapa yang saya masih ingat, tidak semua juga yang saya bisa ingat. Ada beberapa. Mungkin hari ini mereka Erwin dengar juga. Ya, mudah-mudahan mereka dengar ini. Nonton. Erwin tinggalnya di apa namanya Kecamatan Tuminting juga. Lalu ada saudara saya namanya Bung Ato. Bung Ato ini seorang musisi. Seorang musisi pemain band, dia gitaris. Dan saya sangat senang kalau mendengar beliau nyanyi. Apalagi gitaris dia Ustaz. Gitaris kalau sambil dia juga apa namanya menyanyi, penyanyi, dia olah vokal. Dan saya senang dia kalau membawa atau menyanyikan lagu-lagu barat. Karena lumayan fasih bahasa Inggrisnya kan. Saya juga pemain band Ustaz. Band apa? Saya di bagian stromer. Pegang strom maksudnya. Pegang listrik. Kabel kan. Oh jadi sudah. Jadi begitu Abah. Nah, akhirnya jadi instruktur di situ berarti. Jadilah saya instruktur. Oh jadi jauh sebelumnya memang sudah tahu bahasa Inggris. Nah, terus saya pernah dengar jadi guide Ustaz. Jadi itu macam tadi jadi guide itu kemana-mana itu Ustaz. Kemana saja. Jadi, di Manado ketika ada turis asing datang, Ustadz lagi. Ya, kemana yang diinginkan turis mau pergi, spot wisata, tempat-tempat di mana dia ingin melihat dan berada di situ. Di Manado. Di Manado, di Minahasa, di mana saja. Pada prinsipnya saya sebagai pemandu wisata siap saja. Karena memang saya sudah mengikrarkan diri untuk menjadikan itu sebagai profesi begitu. Dan itu dibayar. Itu dibayar. Saya pernah dengar Ustadz pernah keluar atau hanya bawa seputaran di Manado atau di Sulawesi Utara atau di. Alhamdulillah saya hampir semua tempat lah ya di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, di Bitung, di daerah-daerah sekitar Manado itu sudah saya datangi begitu. Atas permintaan tentu para turis ini, apalagi harus saya akui memang paling sering itu ke Bunaken karena memang mayoritas turis itu pendatang
para pelancong Waktu itu. lebih senang berada di Bunaken, Pada di Pulau waktu Bunaken itu. pada saat itu. Tak boleh pelancong. Pelancong masa tidak? Ya utuh salon mau kapse, Ini. mau bencong itu. Polima. Pelancong itu turis. Oh, turis di pelancong. Turis. Oh, ada pelancong. Ustaz pernah ke luar negeri? Justru bukan karena saya menjadi seorang pemandu wisata saya berkesempatan ke luar negeri. Bisnis juga pernah kan? Alhamdulillah saya sudah ke luar negeri, tapi setelah saya tidak lagi menjadi turis guide. Oh, kalau waktu itu kalau tidak salah saya pernah dengar di Ustadz setelah menikah dia balik ulang ke mana? Ke Manado. Dia mulai Ustadz ini? Saya mulai menggagas merintis. bisnis kecil-kecilan Bisnis dan apa? alhamdulillah berkesempatan datang ke Filipina. Bisnis apa itu Ustadz? Apa namanya? Saya mendapatkan kepercayaan dari ya paman saya lah begitu untuk berdagang. Dagang membawa barang Antar dari negara Mana- ini ya bisnis antar dari negara. Manado ke Filipina, ke Davao City, ke Zamboanga dan di Filipina Selatan. Alhamdulillah itu Kenapa sampai tipe Ustadz yang dipilih ke sana? Itu Mungkin bahasa- karena pertama bahasa Inggrisnya Oh, itu. bahasa Inggris itu. ya pertimbangan paman saya itu pertama kan ada hubungan keluarga, tentu trustnya, kepercayaannya itu lebih ya. Yang berikut karena kemampuan berkomunikasi. Oh Dalam iya bahasa iya Inggris. bahasa Inggris. Ya. Karena memang Filipina itu di samping bahasa Tagalog, bahasa resmi, di acara-acara resmi apa namanya? Menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Bahasa Inggris bahkan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di perguruan tinggi di Filipina. Ya. Sekarang bahasa Inggris. Itu label Ustadz sudah menempel itu dari mana? Itu yang saya bilang tadi. Saya kalau disebut ustaz begitu ya, saya tidak pernah meminta penyebutan itu dialamatkan ke saya. Siapa yang pertama kali bilang peti Ustadz? Setelah tahun 98 saya mulai ceramah. Baru orang mulai memanggil ustaz. Saya mulai ceramah, saya ingat persis tahun 2008. Jadi dengan tahun sekarang 2021, kurang lebih 13 tahun. Jadi selama 13 tahun inilah saya baru dipanggil ustaz. Hanya karena saya mulai diundang ceramah begitu ya. Waktu itu undangan pertama siapa yang Mbak Una? Di mana? Mana ini? Di Kompleks mana ini? Ulapato kalau saya tidak salah. Tapi ceramah pertama di Gorontalo. Ceramah pertama di Gorontalo. Ceramah pertama. Khotbah, kalau khotbah di Manado. Khotbah pernah. Ya, khotbah dimulai dari Manado. Dan lo sadar itu yang Mbak undang ini waktu pertama dia undang Mbak ceramah Ustadz Aziz Ali itu kan. Jadi begini belum apa? pernah baca ceramah kan? Ya. Tahu apa bahasa Inggris yang mau ceramah? Nah, itu loh. Jadi mulai saya diundang ceramah itu karena saya di Ulapato, di Telaga Biru itu membina kelompok pengajian. Saya membina kelompok pengajian. Tapi ceramah saya hanya ceramah yang sifatnya di kelompok itu. Tidak pernah keluar di majelis taklim. Akhirnya ditawarkan. Tapi tiba-tiba ada salah satu anggota majelis taklim keluarganya meninggal. Ini pertama kali. Terus saya bilang, Ustaz tolong diisi ceramah. Saya juga kaget, tidak pernah saya ceramah. Iya. Terbuka. Apa namanya? Sebelum itu, lalu saya mau ngomong apa kalau saya? Patah. Lalu, ya karena ini kepercayaan dan saya pikir ini kesempatan bagi saya juga untuk belajar begitu kan. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala saya pun menyanggupi undangan itu. Takziah itu. Secara saya tidak sangka rupanya jamaah suka. Respon baik. Dari sanalah kemudian undangan itu terus datang. Itu tahun berapa Ustadz? 2008. Saya harus akui warga Telaga Biru yang paling banyak mengundang saya di tahun-tahun itu. Pentadio Barat, Ulapato A, dan Tuladenggi, khususnya di 3 desa ini. Karena waktu itu kan di Tal itu. Ya. Tapi masuk. Tapi masih mutar-mutar di kelompok majelis taklim, keluarga mereka. Nah, lama-kelamaan kan yang hadir di situ bukan cuma anggota majelis taklim. Iya. Nah, rupanya juga mulai tersebar ini suka nama ini dengan ceramah dan akhirnya mereka pun mengundang sampai hari ini. Sampai hari ini jadi penceramah. Nah, Pak Ustadz kan Endi yang sempat terpotong itu tipe Ustadz setelah di Filipina ya? Ya. Jadi pengusaha, jadi kepercayaan kakak paman. Kemudian saya pernah dengar
sempat walau tanggul rugi. Ya, Rugi walau itu Ustaz. sebetulnya persisnya bukan rugi tapi diakali, ditipu. 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 Oh, ditipu. Ya, Dari walau macam beda. Kalau rugi itu saya kira semua orang di samping pernah untung ini dunia dagang ya. Ada untung, ada juga rugi. Nah, ini ditipu. Kalau rugi untungnya karena mekanisme pasar itu normal, itu biasa lah. Tidak ada orang yang dalam bisnis selalu beruntung dan tidak pernah rugi. Ya kan? Nah, sekarang ditipu. Tapi masalahnya ditipu. Ditipu sampai bagaimana tertipu Ustaz waktu itu Ajis Ali pada saat itu. Saya waktu itu dipercaya untuk membawa barang dalam jumlah besar. Jualannya apa? Dua waktu itu, jagung sama jahe putih. Oh. Jahe putih. Kalau kita tahu jahe merah ya. Jahe putih. Ini jahe putih, permintaan di Filipina. Di Filipina. Khusus jahe putih itu jumlahnya sampai 200-an ton. Banyak. Kapal itu berarti. Satu kapal memang. Kontainer. Kapal kontainer atau kapal ikan. Bukan, waktu itu kita masih menggunakan kapal kayu. Kapalnya dari Filipina. Berlabuh dari Filipina, berlabuh di pelabuhan Manado. Di Kalimas, Manado, di pelabuhan Manado. Lalu barang dimuat di situ. Manado ke Filipina. Manado langsung Davao City. Ini memang ada permintaan di Filipina atau memang sengaja? Ceritanya agak sengaja panjang bawa apa, atau? tapi saya coba persingkat ya. Jadi begini cerita persisnya. Waktu itu kita Indonesia kan mengalami krisis tahun 97-98. 97-98 pada saat Pak Harto jatuh. Harga nilai kurs rupiah itu drop jauh. Krismon berarti waktu itu. Krisis moneter. Sementara dolar itu menguat. Nah, kondisi ini dimanfaatkan saudara-saudara kita pedagang muslim dari Mindanao, dari Filipina Selatan. Mereka datang ke Manado dan memanfaatkan selisih rupiah, peso, dolar. Peso mata uang Filipina. Maka mereka bikin aksi borong besar-besaran di Manado. Ya, selama hampir 2 tahun berjalan itulah. Mereka datang ke Manado dan melakukan aksi borong belanja. Hampir semua komoditas itu dibeli. Nah, termasuk ginger, tadi yang saya bilang ini. Jennifer. Bukan, ginger. Jahe. 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 Jeruk nipis peraswi. Jahe putih. Jahe putih. Kalau bayangkan jahe putih itu tidak ada orang beli di Manado. Orang hanya senang dengan jahe merah kan. Tapi kemudian orang permintaan Filipina, warga Filipina yang pedagang ini menginginkan jahe putih. Memang ada jahe putih juga di Manado waktu itu. Tidak ada di Manado sama sekali. Ada. Semua jahe putih didatangkan dari Surabaya. Permintaan jahe putih. Jahe putih di? Jahe putih. Rupanya begitu saya tanya kenapa jahe putih? Oh, rupanya jahe putih ini bahan baku permen jahe di Manila di Filipina. Bahan bakunya. Memang kebutuhan pasar. Nah, ada permen jahe yang saya tidak tahu kalau ada produk lain ya, tapi itu salah satu yang mereka sampaikan. Bikin permen jahe ini jadi bahan bakunya. Maka kita kemudian mengadakan jahe putih ini dalam jumlah besar. Kita beli dari Surabaya dan kita jual, kita transaksikan dengan waktu berjalan, tiba-tiba dolar ini rupiah mulai menguat. Waktu itu? Oh iya. Krismon mulai di penghujung krisis ini. Sudah mau di masa transisi itu rupiah mulai menguat, dolar kemudian mulai melemah waktu itu kan. Warga Filipina tidak lagi datang. Sementara paman saya ini sudah menyimpan dalam gudang itu jahe putih dalam jumlah besar. Tonasenya besar sekali, ratusan ton. Lama kelamaan tidak ada lagi pembeli dari Filipina. Padahal barang sudah terlanjur dia pesan begitu kan. 200 ton. Akhirnya dia bilang daripada merugi ini, maka Aziz berangkat saja ke Filipina. Cari tahu bagaimana cara agar barang ini bisa laku. Oh, jadi barang lemulomo laut ya? Tidak. Barangnya ada di gudang di Manado. Oh, sudah yang berikutnya ini? Ya, artinya kan sudah sekian lama transaksi. Iya. Paman saya juga sudah banyak untungnya kan, karena sudah banyak transaksi. Tetapi tiba pada satu masa, dolar mulai melemah, rupiah menguat,
alhasil itu berpengaruh kepada nilai tukar peso juga, Oh iya, mata iya. uang Mm-mm. Filipina. Warga Filipina tidak lagi datang untuk bikin aksi belanja, mereka tidak lagi datang ke Manado untuk belanja-belanja. Sementara di gudang paman saya itu Menumpuk. jahe itu menumpuk dalam jumlah besar, ratusan ton. Pertama pengalaman Sekarang bagaimana ceritanya? Betul. Akhirnya paman saya mengatakan coba cari tahu kalau ada warga Filipina yang siap membantu, nanti kerjasama saja biar barangnya bisa dijual di Filipina. Kebetulan ada satu pengusaha yang mengaku sebagai orang dekatnya gubernur ARMM, Autonomous Region for Muslim Mindanao, yaitu Pak Nur Miswari. Nur Miswari. Nur Miswari ini gubernur ARMM. ARMM itu nama lain, nama resmi dari pemerintahan Filipina Selatan. ARMM itu Autonomous Region for Muslim Mindanao, atau daerah otonomi bagi warga Muslim Mindanao. Muslim Mindanao. Nah, Bapak ini mengaku sebagai orang ketiga. Ini yang satu orang ini. Yang punya kapal ini. Orang ketiga dari Pak Nur Miswari. Iya, gubernur Filipina Selatan. Dia mengatakan nanti saya bantu. Dan sebagai bukti kesungguhan saya punya kapal, ekspedisinya jangan dulu dibayar. Nanti barangnya laku baru bayar. Oh, iya. Supaya tidak mengalami rugi berkali-kali kan? Ya, dia memberi paman saya kemudahan. Maka kita buatlah kontrak perjanjian. Ya. Ekspedisi nanti dibayar setelah barang laku. Oke. Jadi kapalnya dengan serius dia datangkan dari Filipina, berlabuh di kota Manado. Muatlah ini di Pelabuhan Kalimas. Muatlah ini. Berangkat. Nah, apa yang terjadi? 1 bulan berlalu, tidak ada sesuai yang dijanjikan. Iya, di kontrak ini. Yang dikontrak. Dia menggambarkan, pokoknya begitu barang sampai, misalnya hari ini sampai, besok ditimbang, lusa dibayar. Ya Akhirnya? kan? Saya menggambarkan paling lama waktu saya 1 minggu, saya pulang sudah bawa hasil kan. Nah, ini 1 bulan? 1 bulan belum bayar, belum laku. Nah, gambaran pengusaha yang mau ngambil jahe putih ini sebagaimana yang disampaikan saat di Manado tidak terjadi saat itu. Lalu? Nah, dia mengatakan dia akan mempertemukan saya dengan sejumlah pengusaha besar. Nah, kami percaya saja karena ini orang ketiga Pak Nur Miswari kan. Iya. Sehingga kemudian kita menaruh kepercayaan besar. Sampai di sana ternyata barangnya sudah di gudangnya, pembelinya tidak datang. Pembelinya tidak datang. Saya memang diajak bertemu dengan sejumlah pengusaha, tapi sebetulnya bagi saya bukan pengusaha, tapi pedagang eceran, retailer. Bahkan dia mengatakan kalau boleh karena barangnya tidak lagi laku. Jaminan. Kalau boleh kita bawa ke pasar-pasar dan kita jual eceran. 10 semua kilo, 20 kilo. Ini ratusan ton ini. Ratusan ton kan. Jadi alhasil janjinya di kontrak itu tidak dia tepati. Cuma barang kan kita tidak boleh bawa pulang. Iya. Akhirnya saya bertahan di sana. Selama sebulan. Waktu itu sudah mau dekat puasa. Nah, saya itu biasa puasa hari pertama harus ada di rumah. Iya. Karena ada istri kan. Iya kan. Sehingga saya mengatakan, saya telepon paman saya waktu itu. Dia bilang iya pulang, tapi nanti bicara saja baik-baik dengan orang itu, bapak itu agar kemudian bagaimana caranya, bagaimana solusinya. Maka pada saat saya datang sebelum saya pulang karena sudah dekat puasa, si bapaknya mengatakan, ya karena sudah tidak ada pembeli, biarkan barang ini saya yang beli, katanya. Masih di Filipina ini? Masih di Filipina. Ini barang ini saya beli. Tapi saya tidak punya tunai, saya tidak punya cash. Janji kedua lagi? Ya, sudah janji kedua ini. Saya akan bayar, tapi saya bayar dengan bouncing check. Bouncing check itu cek tunda. Oh iya, boleh kasih kamar di kertas ini? Ya, saya bayar dengan cek. Apa bayangkan, waktu itu harga tidak lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. 20 peso. Waktu itu nilai peso, 1 peso sama dengan 200 rupiah. Di kontrak ya. Jadi kalau 20 peso berarti sekilonya 4.000. Iya. Oke, jadi 20 peso kali 200 berarti 4.000 kan untuk 1 kilonya. Ya waktu itu kalau tidak salah 250 ton, katakan 200 ton. Kalau 200 ton 4.000 1 kilonya berarti ada 800 juta harusnya kan? Iya. Tapi dia bilang harga tidak boleh lagi 20 peso karena di pasar jatuh harganya kan? Boleh.
lalu ya dia hanya minta 10 peso kalau tidak salah. Dia turun 50% harga. Iya. Paman saya bilang, oke, tidak apa-apa daripada kita. Yang penting terbayar Iya, kan. yang penting terbayar. Setelah itu dia bilang tonasenya juga dikurangi karena pasti ada susut-susutnya. Tonasenya, timbangannya, beratnya tidak sama lagi dengan timbangan saat kita memuat di kapal kan di awal itu sebulan sebelumnya kan. Karena dia mengatakan ada susut-susutnya, berkurang tonasenya, timbangannya. Maka dia juga minta sekian persen. Dia enggak timbang lagi karena terlalu ribet kalau ditimbang lagi kan. Jadi dia hanya minta persentase pengurangan. Jadi barangnya buat melo ulawalo sumeni. Sudah. Tonase yang dipeleli. Itu tonasa. Tonase itu timbangan berat. Timbangan. Ya, jadi ada kilogram, ada ton kan. Akhirnya oke, sepakat lagi itu. Disepakati. Setiap ada perubahan saya telepon paman saya setuju saja. Daripada tidak terbayar sama sekali. Ini bayar itu. Ya. Baru. Lalu pada saat membayar pun dia kasih bouncing check. Ceknya cek tunda ya. 1 bulan. Udah kan, cek sudah pegang ini. Kebetulan saya itu ditemani seorang pedagang dari Makassar. Dia juga mewakili orang tuanya. Warga Bugis, orang Bugis, saya lupa namanya Pak. Dia juga tidak bisa ngomong, dia tidak bisa berkomunikasi berbahasa Inggris. Akhirnya dia yang membawa jagung dan jahe juga meminta saya memfasilitasi komunikasi ini kan. Pokoknya Pak, saya nanti di orang yang sama. Di orang yang sama. Jadi barangnya dimuat juga di kapal Bapak itu tadi. Yang kita juga bernasib sama. Barangnya tidak laku juga. Dan dia datang sebagai pembeli. Terakhir dia mengatakan saya akan membeli juga barangnya Anda ini. Tapi komunikasi semua lewat saya karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan bagus. Akhirnya ini pegang cek, cek. Kemudian Terajal Olom minta fasilitasi, datang Pak dia. Begitu selesai pegang cek, sudah selesai kan? Tidak ada lagi pembicaraan apa-apa. Ceknya sebulan. Artinya sebulan setelahnya kita datang untuk cair kan. Pulanglah kita ke Manado. Saya lihat semua bukti-bukti sama paman. Dia pun begitu si teman tapi Bugis. belum cari nih. Baru cek 1 bulan. Nanti 1 bulan berikut datang lagi. Terajal Olom pulang kamar ini orang Bugis ini. Kita pulang bareng. Kira-kira sudah menjelang hari raya. Karena sebulan setelahnya sudah mau hari raya kan. Karena waktu itu menjelang puasa. Ini karena sebulan lagi menjelang hari raya. Datanglah. 3 hari atau 4 hari menjelang hari raya Idul Fitri waktu itu. Persis tanggal jatuh tempo untuk pencairan. Lodehu maksudnya. Ya. Jadi pada saat waktu tuli ya. Pada saat kita tiba di bandara, kita langsung ke Filipina lagi. Di Filipina lagi di Davao. Berangkat lagi. Berangkat lagi untuk mencairkan cek ini. Di Davao ini. Davao. Iya itu Davao. Davao City. Jadi apa itu namanya? Bawa cek. Begitu tiba di bandara, biasanya kita langsung ke hotel kan. Kita langsung ke bank. Karena waktu itu masih jam kerja. Bank maksudnya? Datang ke bank. Bank. Apa namanya? Untuk mencairkan uang. Yang sesuai jumlahnya yang ada dalam cek. Kita datang di bank. Masih dengan bawaan kita dari Manado. Koper dan lain sebagainya. Datang masuk di bank. Oleh pihak bank pada saat dilihat ini apa namanya? Cek. Langsung dia bilang, ini uang nggak bisa cair Pak. Banknya mengatakan uang tidak bisa cair. Saya tanya, apa alasan? What's wrong? What's wrong? What's wrong poli itu? What's wrong? Ada apa? Kenapa? Why? Pakai bahasa Inggris ini. Why can't I in cash? Atau why can't you in cash? The check. Kenapa Anda tidak bisa mencairkan ceknya? Menjadikan cek ini sebagai duit kan? Dia katakan soalnya jumlah uang di dalam rekening Bapak ini tidak lagi sama dengan jumlah uang yang tertulis di atas cek. Oh, dia pakai bahasa Indonesia dia? Pakai bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Inggris? Singkatnya begitu apa? Jadi uangnya, the money, the amount of the amount of the money in the account is not the same as the money written on the check. Jadi ya mengerti saja Amir. Jadi jumlah uang di cek ini tidak sama lagi dengan yang ada dalam rekening. Akhirnya saya sedikit mengerti juga hukum ya.
Saya mengatakan kalau begitu Bang Jung harus bertanggung jawab. Kenapa Bapak ini yang jumlah uang rekeningnya hanya segini, tapi masih dikasih cek sama Bapak ini. Kenapa Bang ngasih? Akhirnya dia boleh buka cek sana, buka cek sini. Pada akhirnya untuk kemudian menjanjikan tidak, orang ya, kan. Kenapa Bang tidak melihat ini sebagai sesuatu yang berbahaya kan? Akhirnya Bang lah yang menelpon yang bersangkutan. Pada saat terjadi komunikasi via telepon, per telepon, bapaknya jawab dari ujung telepon, dia bilang itu teman saya itu dari Indonesia, suruh mereka ke rumah saya saja. Langsung pihak banknya mengatakan bapaknya tunggu di rumah, karena kita tahu juga rumahnya di mana kan. Maka datanglah kita ke rumahnya. Tapi sebelum kita datang ke rumahnya, kebetulan rumahnya itu dekat dengan gudang penyimpanan barang kita yang ratusan ton tadi. Nah, ini apa dulu? Masih bawa, Jaya Putih. ya masih bawa ini koper. Ya. Koper lo tuh. Di Pulau Dani Hotel kan? Belum. Baru dari bandara. Dan ini masih puasa. Masih puasa, masih menjelang sore waktu itu, dekat-dekat buka puasa waktunya. Jadi pada saat kita mau datang ke tempat Bapak itu, kita mampir, kita karena lewat di gudang, kita tengok barangnya sudah kosong, enggak ada lagi. Madido. Yang ratusan ton jahe sama apa itu jagung itu enggak ada lagi. Mailala ngambil itu. Nah, asumsi kita ini sudah laku kan? Iya. Kenapa dia tidak bisa cair? Madu barangnya. Nah, barangnya sudah tidak ada. Lalu enggak ada bele. Begitu kita tiba di tempatnya Bapak itu, di rumahnya. Oh, dia sambut bagus ini pasti. Abah dan Amir tahu ya bahwa Filipina itu negara yang bebas senjata. Oh Yeah. iya. Jadi Amerika, Filipina itu kalau kita lihat betul-betul Amerikanisasi, Americanized. Jadi tradisi Amerika itu ada di Filipina lah. Senjata gitu bebas ya. di sana. Senjata bebas di pelabuhan di mana-mana. Sipil itu bersenjata. Ya, baru. Sehingga Bapak ini, karena apalagi dia mengaku sebagai orang ketiga Pak Nur Miswari, dia senjatanya, dia sudah lingkar di sini pelurunya. Mak bani-bani. Patah betul pistol Leo, senjata Leo, sudah tahu hutan Leo. Ya. Patah. Jadi waktu kita tiba, yang menarik dia pakai Lars, dia pakai sepatu Lars waktu itu bapak-bapak itu, dan Larsnya sudah penuh dengan tanah liat. Oh, maksudnya mah pada tahun untuk ilang email tuh. Ya. Begitu. Patah. Lalu kita assalamualaikum, karena dia muslim, waalaikumsalam. Terjadi basa-basi di awal. Terus saya langsung masuk ke materi kan, pembicaraan. Ustaz jalan sendiri dengan Bugis ini, ini si berdua Bugis saja, berdua. Gimana ini Pak? Di gimana itu Pak Ustadz? Karena wajar untuk kasubi ti. Maksudnya iya kopi ada kasubi. Gimana makan dulu Pak Ustadz? Iya, boleh. Siapa pengen ngomeli Amir lo Pak Ustadz? Saya mau ganti dulu mic Ustadz. Ya, boleh. Tegang deh cerita, makanya sudah pelupa ini ubi. Mana itu ini? Masuk di rumah lo yang punya ini. Ini kalau mau difilmkan ini apa memang luar biasa. Ya. Cuma ada ehonya, Pak. Dihilangkan ehonya di. Oke. Masih. Oke. Nah. Patah. Lalu. Lo dong kayak oli ya. Jadi dia bilang, I cannot pay you. I cannot pay. Saya tidak bisa membayar, dia bilang. So aku dapat ini Ustadz. Ya, saya kan sudah tanya, saya langsung masuk ke materi. Tapi soalnya ini ada pistol ini. Sudah lihat ada pistol, ada. I can't pay you. Saya tidak bisa membayar. I have no money. Saya tidak punya uang. Terus you speaking ke he? What did you say to him? Iya begitu itu deh pasti. Apa yang kau bilang kepadanya? Saya katakan, you have made this check. Kau sudah membuat cek ini. Ya. If you
don't pay me according to the amount on the check, sesuai dengan jumlah di cek itu. Kalau kau tidak bisa bayar, you will break the law. Kau akan melanggar hukum. Ya, dan saya bisa menuntut Anda. Saya katakan begitu. Lalu dia mengatakan, pokoknya saya tidak bisa bayar karena saya tidak punya uang. Saya bilang alasannya apa? Kalau soal barang saya katakan, saya sudah lihat. Tadi sebelum ke sini saya mampir di gudang. I did not see the stuff anymore. All the goods are gone. Semua barangnya sudah tidak ada di situ. Within the warehouse. Jadi saya katakan di gudang itu tidak ada lagi barang. Terus dia katakan, saya apa namanya? Dia bilang barangnya saya tidak jual. Jangan anggap uangnya sudah ada karena saya sudah jual barangnya. Tidak. Dia mengatakan bahwa barangnya saya tanam lagi di kebun. Dia lalu dia buktikan dengan larsnya, sepatunya penuh dengan tanah liat. Saya dari kebun nih, coba lihat ini. Kalau Anda datang 6 bulan lagi, you come back here again within 6 months, kau pulang lagi. Coba panen. Kau pulang dulu ke rumah, lalu pulang ke Indonesia, lalu pulang ke Filipina lagi. Dalam waktu 6 bulan, setelah saya panen, maka uangnya ada. Saya baru bisa bayar setelah 6 bulan. Karena alasan tadi dia tanam. Alasannya barangnya saya tanam lagi. Saya tanam lagi barangnya kan, jahenya. Terus saya bilang, nggak bisa Pak. Saya bilang, kenapa ini? Wah, dia bilang pokoknya I cannot pay, I have no money. Kalau bilang rugi, saya juga rugi katanya. Karena you don't pay my expedition. Kau tidak bayar ekspedisi saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, saya sudah tidak punya rasa takut lagi saat itu, Abah. Walaupun saya harus mati ditembak karena dia punya pistol saat itu. Saya menganggap kalau saya mati syahid saat itu. So barani ini. Ya. Saya katakan begini. Tomorrow I will go to my congen. Saya bilang, besok saya akan pergi ke konsulat jenderal saya in Davao, here in town, di kota ini. I will report, I will tell them everything. Ya, saya akan kasih tahu kepada mereka semua yang saya alami. Termasuk Anda yang kelihatan tidak mau menghormati perjanjian Anda sendiri. Dan bahkan ini ada bukti cek di tangan saya. Ya. Saya akan mengatakan bahwa Anda telah melanggar, dan saya kira wajar kalau saya sebagai warga negara kemudian datang. Dia bilang silakan. Wherever you go, kemanapun kau pergi, even you go to the police, even if you go to the police, walaupun kau pergi ke police, I'll be ready to challenge. Saya siap menantang. Begitu. Apalagi data lah betul. Ya. Mengaku tuh kampung uliu kan. Itu lah. Ya. Botet dia beto haram. Alex. Ya. Anak kompleks. Lalu, lalu kita pergi. Nah, yang menarik itu saat-saat yang sangat menegangkan, yang saya rasakan dengan teman Bugis pulang ini. Sudah mau balik arah. Itu tempat tinggalnya ruko. Di bawah toko, di atas rumahnya. Raja ini Bapak. Dia siram ya. Lalu untuk sampai dari titik kita bertemu, untuk sampai di pintu keluar, itu lurus begini dan itu jaraknya ada 100 meter kalau tidak salah. 100 meter. Jadi pada saat kita berbalik itu, kita di situ saat yang paling menegangkan. Jangan-jangan, karena memang beberapa kali saya baca berita lokal di Davao, itu sering ada penembakan. Orang yang tidak dikenal, sniper. Tiba-tiba security bank meninggal, jatuh karena mati ditembak, dan seterusnya. Oh jadi ini, itu memang iya, ini. Tapi saya pikir sudah, kalau saya harus mati, saya syahid lah kan, insya Allah. Tapi itu tidak terjadi. Akhirnya besoknya kita datang ke konsulat jenderal. Jangan sampai nama itu tunggu ada pintu kan? Iya itu. Ada pintu pagar tuh. Tunggu halaman belaliu. Nah, datang ke konsulat jenderal dan melapor. Diambil berita acara, diundanglah pengacara lokal waktu itu, orang Filipina juga pengacaranya. Dan saya dijanjikan kasus ini akan disidangkan. Cuma memang yang menarik, saya diminta untuk memberi sejumlah uang untuk menjadi jaminan biar orang itu pertama ditahan oleh
oleh kepolisian, oleh Di polisi Filipina? setempat di Filipina. Hmm. Kalau ada uang jaminan itu, dan uang jaminan itu juga sekaligus menjamin kasus ini akan diteruskan. Saya katakan saya datang tidak untuk apa mengeluarkan duit. Saya katakan kepada pengacara lokal di sana, pengacara Filipina, saya datang itu mencairkan duit, Pak. Duitnya saya tidak dapat, saya tidak punya apa-apa. Kalau duitnya cair, baru saya boleh bayar Bapak, begitu. Nah, sudahlah, tidak apa-apa. Akhirnya kita pulang setelah dijanjikan nanti di tanggal 6 bulan, sekian, kan? bukan. Tidak ada lagi 6 bulan, kita sudah proses hukum kan, kita sudah melapor begitu. Betul. Biar nanti saya berharap ada upaya G2G, government to government, antara pemerintah Indonesia lewat konsulat jenderal dengan pemerintah Filipina. Davao City. Oh, Davao, iya. Iya kan? Tapi itu tidak terjadi rupanya. Nah, kita pulang ke tanah air dan sampai kita menunggu hari pertama kita dipanggil untuk menyampaikan keterangan di hadapan pengadilan, itu tidak pernah terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini. Jadi artinya kerugian atau misalnya barang di Filipina memang hilal, Mak. Jadi Sudah, pulang tanpa apa-apa. Pada saat pulang tanpa bawa apa-apa, saya datangi paman saya dan saya katakan semua cerita kan. Saksi juga orang Bugis itu, berikut semua dokumen termasuk dokumen berita acara dan lain sebagainya yang di konsulat jenderal. Saya sampaikan semuanya. Paman saya secara mengejutkan dia mengatakan sudah lolo katanya. Lo mau itu, pokoknya saya menganggap ini barang ini tenggelam di kapal. Kapalnya karam, tenggelam dan barangnya tidak bisa diangkut. Sudah saja, dan tidak usah dipikir itu. Dan dia mengatakan, Aziz jangan sampai ada beban moral kepada saya. Saya tetap mau bantu-bantu saya. Tidak usah pikir. Saya anggap itu sudah kerugian. Jadi selesai itu ikhlas. Subhanallah. Nah, kita kan sudah berusaha. Iya. Dan uang 800 juta Abah tahun 98 itu bukan uang sedikit. Mungkin sekarang mah 8 miliar. Iya, banyak sekali, banyak sekali. Jadi akhirnya baru masih tetap sampai hari ini. Sampai hari ini tidak. Uangnya tidak kembali sepeser pun. Sampai selesai dengan paman ini kerjasama di bisnis baru? Maksudnya? Artinya setelah pulang akhirnya di paman ini Ustadz ikhlas, masih terus mengembangkan bisnis ini? Ya ada tapi tidak lagi seserius sebelumnya. Akhirnya saya lama-lama merasakan ya saya mungkin sudah harus tidak lagi karena saya merasa saya tidak mau menjadi beban kan. Nah terus kalau berhenti dari situ apa? Saya mulai mengajar lagi. Saya mulai mengajar. Di mana dong? Saya sempat mengajar di Bandara Samratulangi. Saya lalu saya mulai menggagas bisnis sendiri. Saya waktu itu menjual kaligrafi, menjual saya bukan kaligrafernya. Saya bisnisnya. Lalu saya menjual jam tangan, macam-macam objek lah untuk menyambung hidupkan keluarga. Sebelum pada akhirnya saya putuskan tahun 2000 resmi saya pindah ke Gorontalo, bermigrasi ke Gorontalo, membawa semua barang-barang rumah tangga saya. Tahun 2000 resmi saya tinggal di Gorontalo. Begitu. Jadi hijrah itu tahun 2000? Jadi alhamdulillah kalau kita hitung mulai tahun 2000 resmi tinggal di Gorontalo, berarti sudah 21 tahun. Iya. Tapi kan Pak Ustadz waktu itu kan kondisi Manado kan bagus kan itu dari segi bisnis Amir ya. Nah, kenapa harus ditinggalkan? Memang kenapa pilihan jatuh ke Gorontalo? Iya, memang teman-teman itu mengatakan kepada saya, "You mau ngapain di Gorontalo? Bapak ini mau ke Gorontalo mau bikin apa? Sementara Bapak dibutuhkan di Manado." Ya. Macam-macam lah rayuan, bujukan teman-teman agar saya tidak pulang Gorontalo. Saya katakan yang pertama, Rizky, kalau bicara soal itu ya, soal skill, kemampuan dan sebagainya, saya bilang itu berkenaan dengan Rizky. Rizky sudah diatur, saya bilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Yang kedua, Abah, saya terbuka kepada mereka. Saya tidak mau, karena waktu itu istri saya sudah punya anak waktu itu. Saya tidak mau anak saya tumbuh besar di Manado. Kenapa? Saya tidak bermaksud merendahkan ya. Keluarga, sahabat, teman-teman di Manado, tidak. Saya tidak mau anak saya dididik di Manado. Saya punya masa lalu di Manado. Nah, masa lalu. Saya tidak ingin masa lalu saya itu kemudian anak-anak saya kemudian merasakan masa lalu itu.
terlalu apa ya? Saya itu sebelum hijrah itu Terlalu gelap ya. terlalu pahit mungkin Saya punya masa lalu yang kelam. Salah satu yang kelamnya apa misalnya? Ya. Saya dulu peminum. Saya dulu sempat minum khamar dulu. Karena lingkungan saat itu ya, di karena Manado memang profesi saya sebagai seorang pemandu wisata menuntut saya untuk bisa melakukan penyesuaian ya. dengan keinginan tamu. Oh, Karena saya waktu Iya. itu saya profesional. waktu belum menikah waktu itu yang Belum. jadi pemandu kan? Iya. Oh, jadi lingkungan ini. Begitu saya menikah, saya sudah punya anak, saya tidak mau anak saya tumbuh di lingkungan seperti ini. Di samping saya percaya kalau soal rezeki Allah yang sudah atur kan. Iya. Jadi begitu. Jadi saya dulu peminum sehingga pokoknya inilah masa lalu saya itu suram lah begitu ya. Banyak sekali kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Saya tidak mau mengulanginya lagi. Apalagi yang akan mengulangi anak-anak saya tidak mau. Iya. Nah, itu memutuskan hijrah ke Gorontalo. Mau apa di Gorontalo itu ya, pokoknya jalan dulu. Apapun yang mau terjadi pada saya di Gorontalo dan keluarga, saya akan jalani. Tapi subhanallah, memang Allah benar-benar membuktikan Allah Maha Kuasa. Allah tidak menyia-nyiakan. Hambanya yang bersungguh-sungguh. Iya, pantas nih Pak Ajis Ali waktu itu pernah di sini ketika di Gorontalo jadi instruktur di mana dulu? Saya Bahasa pernah Inggris di Trinetcom. Di shopping ya waktu Di shopping itu? center Iya, Limboto. karena saya pernah lihat waktu itu. Iya, saya ngajar di situ. Karena saya pernah masuk juga. Abah mungkin pernah lihat juga saya sempat berdagang. Pernah nih Pak Ajis ajar kamar bahasa Inggris saya. Oh, alhamdulillah. Betul. Saya sudah lupa. Di situ ada itu di apa? Trinetcom. Iya. Tapi anak tidak sampai selesai 1 bulan Iko. bolos. Memang saya waktu itu malas sekali. Saya ada keinginan, cuma malas ketika belajar itu. Jadi jalan betul pernah ada ikut kursus di situ saya. Komputer dengan bahasa Inggris di shopping itu di Trinet. Ya, jadi kursus komputer bonusnya bahasa Inggris. Ada juga orang yang datang ke situ belajar khusus bahasa Inggris. Khusus bahasa Inggris. Tidak ambil komputer. Ambil komputer kan dia mau dosu, dia mau iya, masuk penjara nanti kalau ambil komputer. Tapi ada yang menarik yang sampai saya dengar Pak Ustadz ketika masih di Manado, Pak Ustadz waktu kuliah. Ya. Kalau tidak salah Pak Ajis Ali ini pernah pimpin demo. Bagaimana Pak cerita? Subhanallah. Waktu itu setelah pulang dari Filipina. Davao ini. Setelah mengalami kerugian besar. Bukan kerugian ya, tipu ya, tipu daya besar begitu. Kuliah waktu itu atau tidak? Tidak. Saya melihat keadaan warga Gorontalo yang ada di Manado, itu pedagang mayoritas di Pasar Bersehati khususnya. Kasihan begitu. Padahal ini kita sedang berada di masa transisi dari ekonomi kita standar waktu itu menuju kepada ekonomi global kan, dan yang namanya perdagangan bebas. Ya. Saya membayangkan kalau saya saja yang boleh berkomunikasi dalam bahasa mereka bisa ditipu, apalagi ini warga saya yang Gorontalo Kawanua ini, kasihan mau dibawa kemana mereka nanti. Dengan masuknya perdagangan bebas itu. Ya. Akhirnya saya berdiskusi dengan sejumlah teman, ya. Lalu datanglah kita kepada kesimpulan setelah berhari-hari, berminggu-minggu kita berdiskusi, bersepakat kita untuk membentuk satu lembaga swadaya masyarakat. LSM yang kita beri nama Lembaga Pemberdayaan Pedagang Kecil, LP2K waktu itu. Ketuanya. Sekaligus saya diamanahkan sebagai ketua. Sekretaris saya Bapak Nur Rashid Abdurrahman, orang panggilan akrabnya Katune. Katune, sekretaris saya yang kebetulan kan ada interaksi yang begitu intensif dengan teman-teman pedagang di warung kopi. Akhirnya beliau diamanahi menjadi anggota DPR. Setelah saya tidak bersedia karena saya pulang Gorontalo waktu itu. Begitu. Nah, sejarah demo waktu itu, dari situlah kemudian bukan terasa ya, saya makin menjadi sensitif lah, peka sekali. Karena trauma tipu besar tadi itu di Filipina, saya tidak mau pedagang ini didiskriminasi. Kasihan kita ada di era global, tapi kemudian ada pemerintah kota yang merepresi warganya sendiri. Begitu. Dan saya lihat sendiri barang mereka diangkut, dihancurkan, masuk di luar biasa sekali. Akhirnya saya pimpin demo, dan itu demo terbesar setelah ada rangkaian demo-demo sebelumnya, aksi unjuk rasa yang saya lakukan, yang sifatnya, yang skalanya kecil. Lalu kemudian puncaknya
ada sekian ribu warga Kota Manado yang pedagang yang barangnya diambil paksa oleh pemerintah waktu itu. Waktu Pak WMP Frederick, waktu itu Pak Wali Kota sebelum pemerintahan yang sekarang. Itu kemudian saya diminta untuk menjadi koordinator lapangan. Aksi demo. Aksi demo, iya. Dan alhamdulillah kalau saya tidak salah ingat ada 6 tuntutan waktu itu yang semuanya dipenuhi oleh Pak Wali Kota. Karena saya pikir kalau tidak terjadi, kalau tidak dijawab, itu skalanya akan semakin besar. Jumlah massa yang waktu itu ada lebih dari 1.000 lah. Ada lebih dari 1.000 massa datang dengan beringas. Saya padahal sebelumnya sudah mengkondisikan supaya tidak beringas sebelum kan tapi kita long ternyata march. Di luar kendali saya, semakin mendekati kantor wali kota kan kita long march waktu itu, perjalanan jauh dari Pasar Bersehati sampai di kantor wali kota yang di Tikala. Jadi dalam perjalanan ini saya tidak bisa lagi kontrol kan. Dan itu bukan masalah orang Gorontalo, sudah berbaur Manado, sudah, Gorontalo. Manado, Gorontalo, Sangir, Minahasa, semua warga kota. Di balai kota. Dan alhamdulillah akhirnya semua permintaan kita dipenuhi. Setelah itu justru di tengah-tengah harapan masyarakat. Tapi masih ada chaos juga ini Ustaz. Sempat chaos, tapi bisa dikendalikan. Ada bakar-bakaran apa? Bakar tidak. Cuma sempat barang tajam. Barang-barang pedagang ada di diangkut oleh pemerintah kota waktu itu dan waktu ditumpuk di satu tempat di halaman di samping kantor wali kota. Macam-macam, ada sendal, ada macam-macam barang. Macam-macam barang, ada barang pecah, bahkan ada kas-kas mas yang kalau kita datang ke kaki 5 itu, yang kalau kita lewat di lorong itu orang sering tanya, jual mas Pak, jual mas Bu. Itu kas-kas mas itu, entah masih ada isinya, tidak ada isinya, itu diangkat juga. Satu kali? Diangkut. Jadi tumpukannya besar sekali di salah satu sisi halaman di kantor wali kota Manado. Demo besar waktu. Akhirnya barang semua dikembalikan, yang rusak diganti. Pedagang bisa dikembalikan ke tempat belanja dagang sebelumnya. Jadi dipenuhi oleh wali kota. Cuma diatur Nah, di tengah luapan kegembiraan sekaligus harapan warga pedagang kepada saya pada saat itu, saya justru tiba-tiba memutuskan harus meninggalkan Manado dan pulang hijrah ke Gorontalo. Tahun berapa waktu demo itu? 98 kalau tidak salah, atau 99. Menjelang 99 ya, menjelang pemilihan presiden legislatif. Legislatif. 99 itu adalah pemilu pertama paling demokratis kan setelah reformasi. Pemilu raya. Nah, 99 itu saya sudah memutuskan pulang Gorontalo. Tahun 2000 memang saya resminya tinggal di Gorontalo. Saya diminta untuk nyalon waktu itu, tapi Katune sekretaris saya inilah yang karena saya tidak ada, dialah yang kemudian diamanahi. Jadi alhamdulillah jadi anggota DPR. Jadi anggota Dewan Katune. Justru saya yang meninggalkan Manado, nyalon di sini tidak jadi. Padahal teman-teman sudah katakan kalau di Manado nanti kita karena mereka merasa terbantu lah. Begitu. Jadi Pak Ajis ini hijrah ke Gorontalo, memutuskan pindah ke Gorontalo. Katune mencalonkan di sana, terpilih. Pak Ajis mencalonkan di Gorontalo, Lebanti. Oke. Karena Pak Ustadz Malo Tanggulabet mencalonkan. Nah, 2 kali Pak Ustadz calonnya? 3 kali. 3 kali. Ya. Alhamdulillah tidak terpilih ya. Alhamdulillah tidak 2 kali kabupaten, 1 kali provinsi. Bukan. Masing-masing 2 kali kabupaten, sekali provinsi. Pertama kali itu kabupaten tapi dapil Telaga. Yang kedua? Dapil Telaga. Yang kedua nyalon ke DPR provinsi. Di PKS. PKS waktu itu. Yang ketiga juga tetap PKS, dapil Limboto. Provinsi. Untuk DPR kabupaten. Nah, waktu itu apa tujuan Pak Ajis waktu itu membaca calon DPR? Bagi saya yang pertama, tidak lengkap keislaman saya kalau saya tidak berpolitik, begitu. Itu tuntas, pemahaman saya tuntas soal itu ya. Tidak lengkap keislaman kalau tidak berpolitik. Ya, karena politik itu bagian integral, tidak terpisah dari ajaran Islam yang komprehensif. Ajaran Islam itu kan masuk di semua aspek. Tidak ada satu aspek dalam kehidupan kecuali keyakinan saya, kecuali diatur dalam Islam. Masuk kamar mandi saja kita ada aturan. Betul. Apalagi urus negara, urus hajat hidup 270 juta rakyat, urus hajat 400.000 jiwa Kabupaten Gorontalo, semuanya ada aturan.
waktu itu kan sudah mulai baca ceramah ya waktu Sudah. Jadi Pak Ustadz kan baca ceramah itu kan memberikan petuah ode masyarakat kan, khususnya muslim. Nah, tidak lengkap ketika kalau tidak berpolitik. Ya, memang. Artinya walaupun 7 itu tidak lengkap itu apa maksudnya? Abah, kita tahu kan bahwa negara ini atau penyelenggara negara dalam hal ini katakanlah eksekutif begitu ya, pemerintah itu harus diawasi. Karena mereka mengelola uang kita. Uang ya rakyat, kan? Ada satu, kalau kita di Kabupaten Kota sekarang hampir 2 triliun ya. Sudah beberapa kali tahun anggaran itu uang rakyat. Perlu diawasi itu maksudnya. Bayangkan masa Islam tidak mengatur soal bagaimana mengawasi urusan yang begini hebat. Dan harus di DPR. Dan untuk mengawasi harus ada di DPR. Jadi itu tujuannya. Nabi mengatakan kalau kau melihat kemungkaran di hadapanmu, robahlah dengan tanganmu. Tidak sanggup kau merubahnya dengan tanganmu, robah dengan lisan. Saya ini sekarang baru lisan karena ceramah takziah, tausiah. Tapi seutama-utama mencegah kemungkaran bukan dengan lisan tapi dengan tangan. Tangan itu kan simbol kekuasaan. Jadi itu tujuannya ketika masuk di DPR. Ya, begitu. Pak Ustadz tidak khawatir ketika di DPR dirubah oleh sistem, kan begitu? Ya, memang tidak ada jaminan. Betul sekali, tidak ada jaminan orang yang hari ini yang ideal, yang idealis, lalu berkoar-koar, orang mengatakan berkoar-koar ya. Banyak berceramah di luar sana sebelum masuk dalam sistem resmi pemerintahan, menjadi pejabat di dalamnya, diberi amanah menjadi anggota DPR, bisa saja berubah apa yang disampaikan di luar pada saat dia masuk. Betul, memang tidak ada jaminan. Sampai tidak duduk, berapa suara di Polsek Kabupaten? Sebetulnya signifikan suara saya. Berapa? Cuma kan kita menganut kita pencalonannya kan kolektif, satu partai itu kalau di kabupaten 7 orang kan, di satu dapil ya. Kita dapil Limboto 7 orang. Cuma begitu akumulasi jumlah suara saya dan jumlah suara 6 orang di bawah saya tidak cukup untuk mengkatrol dan menjadikan menjadikan layak untuk mendapatkan satu kursi. Begitu. Mungkin masyarakat lebih suka Aziz Ali jadi ustadz ya. Padahal Gagah ketika anggota DPR dan berceramah kan enak sekali. Bagus kan. Nah, Pak Ustadz akhirnya mencalonkan berikutnya lagi. Calon lagi. Tapi provinsi kalau tidak salah. Provinsi. Itu udah Pak, kalau tidak salah saya pernah lihat datanya sekitar 6.000 suara. 3.000 suara. 3.562, saya ingat. 3.562 suara dan tidak saya pakai duit. Tidak pakai duit. Sama sekali saya tidak memberi duit. Tapi tidak dapat kursi lagi di situ. Tidak ada kursi karena jumlah perolehan suara kita itu 1 kursi lebih. Ya, kalau dikonversi ke kursi, hampir 2. 1 kursi lebih tahun 2014. Suara saya 3.500, Pak Yasin Dilo yang alhamdulillah sampai sekarang masih duduk. Waktu itu kalau tidak salah di angka 5.000-an. Karena dia lebih banyak, maka dia yang berhak. Nah, akhirnya Pak Ustadz tidak jadi lagi. Tidak jadi. Balik lagi ke kabupaten. Ini mau klarifikasi Pak Ustadz ya, Pak Aziz. Waktu itu saya pernah dengar di Pak Aziz, ini kan balik ke kabupaten. Ya. Kalau tidak salah waktu itu jumlah suara untuk 1 kursi sekitar 3.000, so lumayan, so Gagah. 3.000 iya bisa duduk. Iya. Kabupaten. DPR. Tapi Limboto. Suara di Pak Aziz Ali waktu di provinsi itu tidak duduk, tapi 3.000 waktu itu pemilihan. Beda dapil apa? Bayangan nih Pak Ustadz itu, kabupaten mau duduk kita ini. 3.000. Betul itu. Nah, bagaimana cerita? Betul itu Pak Ustadz. Dapil beda. DPR provinsi 3.562. Iya, saya klarifikasi, betul tidak Pak Ustadz Pak Aziz waktu itu berpikir mau duduk kita. Betul. Karena begini, 3.562 itu DPR provinsi. Nah, kalau kita lihat faktanya, DPR provinsi itu Kabupaten Gorontalo 1 kan, itu kecamatan-kecamatan yang masuk di dalamnya Telaga Group, Limboto Barat, Batudaa Group. Kalau di DPR Kabupaten ini 3 dapil berbeda, dapil Batudaa, dapil Limboto Barat, dapil Telaga. Begitu masuk di DPR provinsi ini jadi 1 dapil. Iya. Jadi orang yang memilih saya di DPR provinsi waktu itu dari Telaga Group, Limboto Barat, Batudaa Group. Tapi begitu 2019 kemarin saya turun cuma Limboto Barat. Tapi sempat Pak pikir 3.000 betul. Saya berpikir betul begini. Itu Pak Aziz bilang gitu. 3.562 itu 1.500-an itu ada di luar Limboto Barat. Yang memilih saya di Limboto Barat di pemilihan sebelumnya sekitar 2.000-an. 2.000? Ya.
Sehingga saya berharap ya kalau 2000-an ini bisa saya pertahankan, tambah dengan jumlah suara teman-teman calon lain, mudah-mudahan akumulasinya bisa mencapai 1 kursi. Tapi ternyata Akhirnya, stagnan di 1000, suara saya itu tidak melebihi 1000. Jadi banyak yang hilang lah begitu. Jadi apa namanya ini? Ekspektasi, Ah, harapan, ekspektasi. Iya, ternyata tidak sesuai. Ya, tidak sesuai ekspektasi begitu. Tetap tidak pakai uang juga. Tidak ada uang, saya tidak. Jadi mungkin di Pak Ya. Ustadz ini tidak usah lagi di DPR ya Amir ya. Wallahu Ini jalan-jalan hidupnya Ustadz mungkin lain poli kan. Lewat ceramah bersama memberikan. Prinsip saya kan begini apa? Bukan soal diberi amanah atau tidak, duduk atau tidak duduk, jadi pejabat atau tidak jadi pejabat. Tapi yang jelas, secara prinsip saya tidak boleh meninggalkan politik. Tapi sekali lagi politik itu bagian integral dari ajaran Islam yang utuh. Karena tidak lengkap Kalau tidak berpolitik. Tidak. Pertanyaan saya Ustadz, pemilihan lagi, ikut lagi? Wallahu alam. Saya belum tahu apakah saya akan maju atau tidak ya. mau ikut trauma lagi Pak Ustadz. Saya nggak pernah trauma bahwa sempat paling enjoy ini apa? secara sisi secara manusiawi ya saya sempat kecewa. Oke. Tapi trauma sih tidak. Oke. Saya tahu memang inilah dinamikanya. Tapi sekarang masih ada di partai tidak? Saya sementara mundur lah dari semua kegiatan. Kenapa mundur? Nanti Kan, nanti maksud- kita jawab di episode terpisah ini. Nah, nanti ceritanya jadi lain. Oke. Jadi itu Ustadz tidak lengkap keislaman saya kalau tidak berpolitik. Ya. Oke. Kasubi dulu Ustadz. Ya. Ini juga bagian. Ini juga bagian dari politik. Ya. Kasubi kakauti, saya so rasakan dari tadi so banyak sekali. Ya. Mompo. Nah,